Pada soal kali ini ditanya yaitu uraikan tahap dasar titrasi, mengapa teknik ini praktis dan bagaimana indikator asam basa bekerja. Nah, di sini akan saya jelaskan di mana gambar ilustrasi titrasi itu seperti gambar ini, di mana peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan titrasi itu antara lain yaitu ini statik untuk menyangga buret, ini statik namanya, kemudian ini adalah buret. Kemudian ini adalah Erlenmeyer atau labunya yang berisi cairan yang akan dititrasi. Nah, untuk soal yang pertama itu tahap dasar titrasi. Tahap dasar titrasi adalah yang pertama itu kita persiapkan dulu alat-alat yang akan digunakan. Di mana alat yang akan digunakan itu seperti ini statik, kemudian buret, kemudian larutan yang akan dititrasi, kemudian ini adalah titrannya, atau sedikit jauh ya di sini adalah titrannya. Itu disiapkan semuanya. Nah, kemudian setelah persiapkan alat, ini titran ini adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, seperti itu. Nah, setelah semua alat sudah siap, maka yang pertama kali kita lakukan adalah masukkan titran ke dalam buret. Nah, setelah titran sudah masuk, maka kita buka keran ini. Keran pada buret ini kita buka. Nah, nanti secara perlahan cairan titran itu akan menetes atau akan menitrasi larutan yang akan dititrasi. Nah, sehingga amati larutan yang dititrasi. Apabila sudah berubah warna, maka kita tutup valve pada buret ini, kita tutup. Apabila belum berubah warna, maka kita biarkan saja. Stop atau tutup valve. Apabila sudah berubah warna. Nah, itu adalah prinsip dari atau cara kerja tahapan-tahapan dasar dari titrasi. Nah, kemudian setelah mengetahui tahapan-tahapan dasar dari titrasi, nah setelah valve ini ditutup, maka volume dari larutan titran ini akan diketahui. Misal volume awalnya pada 50 ml sekian, nah akan tapi digunakan pada saat titrasi itu berkurang menjadi sekian. Nah, ini adalah volume dari zat titrannya yang digunakan. Jika nanti konsentrasi dari zat titrasi ini dapat dicari seperti itu. Nah, kemudian untuk mengapa yang B ya, mengapa teknik titrasi ini simpel? Karena tidak membutuhkan banyak alat. Dan dapat mengetahui konsentrasi larutan dengan lebih mudah. Nah, jadi setelah diketahui berapa sih konsentrasi titran yang berkurang, nah dari situ dari volume titran yang berkurang kita dapat menghitung berapa konsentrasi dari zat titrasi ini atau larutan yang kita titrasikan. Nah, kemudian setelah itu kita scroll dulu ke atas. Setelah mengetahui tahapan-tahapan dasar dari titrasi, yang ketiga atau yang terakhir yaitu bagaimana indikator asam basa bekerja. Nah, jadi
sebelum kita mentitrasikan suatu larutan, dalam larutan itu sudah dikasih indikator asam basa. Nah, indikator asam basa ini akan bekerja apabila larutan ini melewati batas tersebut. Jadi, larutan titrasi itu sudah ditetesi, sebelum ditetesi itu sudah ditetesi indikator ya. Nah, dan setiap indikator itu mempunyai trayek pH-nya masing-masing. Apabila semisal trayek pH dari suatu indikator itu semisal adalah 5, dan apabila suatu larutan itu sudah mencapai pH 5, maka larutan yang dititrasi itu akan berubah warna. Apabila tidak berubah warna, maka larutan indikator asam basa ini malah justru akan bereaksi dengan titran ataupun titrasi sehingga tidak terjadi perubahan warna. Nah, tapi biasanya pada umumnya indikator asam basa ini bekerja dengan cara berubahnya warna yang dapat dilihat oleh mata. Sehingga pembahasan untuk soal kali ini seperti itu. Sekian, terima kasih.